Ini latihan campur ini. Apa? Itu pernah kita begini dulu langsung kayak langsung ke semua. Sudah siap? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di tempat kita ini, ya, di pondok atau di ma'had kita. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, ya, tentang pembahasan kesehatan. Bulan lalu ya, bulan lalu kita sudah bahas tentang demam atau panas, ya. Karena tadi ada insiden, ada kejadian, tiba-tiba ada temannya yang teriris dengan benda tajam, ya. Jadi mungkin bagusnya pada pagi hari ini kita coba membahas tentang bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan. Memang bagusnya pertolongan pertama pada kecelakaan ini kita lakukan dengan 2 sesi. Pertama, pembahasan tentang bagaimana teorinya, bagaimana penjelasannya tentang apa itu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sesi yang kedua bagusnya adalah ditambah dengan praktek, ya. Kalau praktek berarti butuh fasilitas, diperlihatkan yang mana itu ini, yang mana contoh mana betadin, yang mana plester, ya, kasa, cairan, NaCl untuk membersihkan luka. Nanti itu kita akan, mudah-mudahan Allah mudahkan di pertemuan berikutnya, kita bisa siapkan alat-alatnya, diperlihatkan bahan-bahannya. Jadi bagaimana penanganannya. Sehingga bukan sekedar teori, bukan sekedar materi, tapi ada prakteknya. Seperti itu. Karena kejadian ini biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari, tiba-tiba terjadi. Ada yang pingsan,
tiba-tiba ada yang mimisan berlebihan, tiba-tiba ada yang seperti tadi teriris dengan benda tajam dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya akan masuk pada materi ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan harus selalu dilakukan ketika anak mengalami trauma. Nah, trauma itu ada benturan, seperti salah satunya ya, atau ada luka bakar, keracunan, atau mengalami luka lain, dan Anda sudah menghubungi dokter atau rumah sakit, dan pertolongan pertama yang tepat sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak buruk dari sebuah kecelakaan. Jadi sebelum kita hubungi dokter ya, atau mempersiapkan hubungi dokter, dengan kita memiliki ilmu tentang P3K, kita bisa menangani penanganan awal dulu supaya tidak terjadi masalah yang lebih berat setelahnya. Contoh kayak tadi ada luka, langsung kita bersihkan. Setelah itu kita balut atau kita plester, aman. Baru kalau memang itu berat, apakah lukanya lebar atau bagaimana, ya baru kita bawa ke rumah sakit, ke dokter atau ke klinik terdekat ya. Nah, itu. Terus kita masuk pada materi pingsan ya. Jadi pingsan adalah kondisi tidak sadarkan diri, tetapi nafasnya masih ada. Anak-anakku pernah lihat ada orang tiba-tiba berdiri di panas terik, dia jatuh tanpa dia sadari, terus dia tidak sadar diri, tapi dia masih bernafas. Nadinya kalau dipegang masih berdenyut, jantungnya juga masih berdetak, tapi dia tidak sadar. Berarti ini kemungkinan besar adalah orang pingsan. Siapa yang pernah lihat orang pingsan di sini? Ada anakku sekalian? Ada ya? Insya Allah ada biasanya itu. Apalagi musim seperti ini, musim panas. Biasanya tiba-tiba main-main, panas yang tinggi, pingsan. Atau belum makan, belum minum banyak, pergi main, lemas pas di lapangan, panas terik, pingsan. Tiba-tiba tidak sadar. Adapun macam-macam pingsan adalah, yang pertama pingsan karena sengatan matahari. Atau orang bilang kalau secara medis heat stroke. Jadi panas yang berlebihan. Karena panas yang menyengat, akhirnya orangnya pingsan, tidak sadarkan diri. Gejalanya bagaimana? Penghentian keringat yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba keringatnya berhenti. Orang yang pingsan itu lemah, loyo, lemas, sakit kepala, tidak dapat berjalan tegak. Suhu tubuhnya bisa menaik jadi 40-41 derajat, panas. Pernafasannya cepat dan tidak teratur. Tiba-tiba ada orang sepertinya, berarti ini pingsan gara-gara panas. Dia lemas, loyo, tidak dapat berjalan, suhunya naik, pernapasannya cepat, sengat-sengat, terus tidak teratur. Itu biasanya gejala orang pingsan ya. Pingsan gara-gara panas. Kalau tidak ditangani dengan bagus, bisa jadi ya tidak sadarkan diri. Ya, seperti itu. Kalau terjadi seperti ini, maka kita harus segera melakukan pertolongan. Jadi jangan cuma dilihat, kecuali memang tidak tahu ilmunya ya. Atau minimal dipindahkan dari tempat yang panas ke tempat yang berteduh. Ya minimal diangkat dulu. Angkatnya hati-hati ya. Seperti itu. Jadi pertolongan pertama adalah baringkan di tempat yang teduh dan banyak angin, sirkulasinya bagus. Jangan simpan di tempat yang tertutup, terlalu tertutup, tidak ada sirkulasi, tidak masuk udara. Itu bisa malah membuat orangnya susah bernapas, kurang oksigen. Jadi dibuat di tempat yang berteduh, terbuka, sebisa mungkin terbuka supaya dia nyaman ya. Dan kompres seluruh tubuh dengan air dingin. Karena dia
tersengat ya, matahari yang panas. Lawannya panas adalah dingin, kompres. Kompres air dingin sesegera mungkin. Ya. Kompreskan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau ya. Jadi pakaiannya dilonggarkan. Kalau laki-laki ya bisa ya di luar auratnya dibuka dulu. Seperti dikompres di dadanya, di ketiaknya, di perut, di lengan, seperti itu. Kalau dia pakai ikat pinggang, dilonggarkan ikat pinggangnya, seperti itu. Terus kakinya dikompres, dahinya ya, supaya dia yang panas tadi panas dia bisa menjadi dingin, seperti itu. Dan usahakan agar tidak menggigil dengan memijat kaki dan tangan. Jadi dipijat tangan dan kakinya, pijat-pijat. Itu tujuannya supaya aliran darahnya bisa lancar, karena panas yang tinggi akhirnya aliran tidak lancar ya, diusahakan dilancarkan. Salah satunya dengan memijat telapak kaki dan telapak tangan. Bila telah dilakukan penanganan ini, orangnya masih tetap tidak sadar, atau bahkan awalnya sadar jadi tidak sadar, dan sudah dilakukan terus tidak ada perubahan, barulah kita bawa ke rumah sakit. Atau ketika terjadi pingsan pada orang ini, korban atau anak ini, sambil dilakukan tadi tindakannya, setelah itu ada satu orang yang menelpon atau menghubungi pihak rumah sakit atau klinik, supaya bisa segera diberitahukan bahwa terjadi seperti ini, supaya bisa dibawa segera ke sana seandainya tidak bisa tertangani di tempat kita ya. Jadi kalau orang pingsan karena panas, segera bawa dia ke tempat yang berteduh, longgarkan pakaiannya, kompres air dingin, pijit-pijit tangan dan kakinya. Itu penanganannya ya, seperti itu. Itu penanganan pada pingsan karena sengatan matahari. Tadi sudah tahu gejala-gejala ya, saya sudah jelaskan nih ya. Terus yang kedua, pingsan karena kelelahan atau kelaparan. Ada orang pingsan gara-gara tidak makan. Tidak makan pagi, tidak makan malam karena ketiduran. Pagi tidak makan, berangkat lagi sekolah atau ke pesantren. Apa yang terjadi setelah sampai di sekolah? Pingsan. Gejalanya bagaimana? Kedinginan dan berkeringat. Dingin dan berkeringat. Kalau yang tadi itu yang karena pingsan karena sengatan matahari, dia berhenti keringatnya. Kalau ini berkeringat, baru kedinginan. Ini kalau begini ya, terus lemah, pandangannya berkunang-kunang. Ya, kadang dia bilang dia melihat seperti satu orang jadi 5. Kalau ditanya lihat berapa? Ini si fulan ada 5 saya lihat. Mukanya sama. Berarti mau pingsan itu, hati-hati. Ya. Kalau baru lihat antum cuma 1 masih aman-aman, tapi kalau dia sudah lihat 2, 3, 4, bahaya. Artinya dia gejala mengarah ke pingsan. Terus kesadarannya menurun. Tiba-tiba dia melemah, matanya sayu, tidak bisa dibuka, badannya, tangan dan kakinya tidak bisa diangkat, lemah, tidak bisa berdiri, duduk pun tidak bisa, baring. Itu sudah tanda-tanda dia pingsan. Pingsan karena kelelahan atau kelaparan. Pertolongan pertama bagaimana? Baringkan di tempat yang datar. Ya, jadi setelah baringkan tempat datar, kemudian letakkan kepala lebih rendah dari kaki. Jadi kalau orang yang seperti ini, baringkan di tempat yang datar, kakinya dinaikkan sedikit, diganjal bantal atau diganjal diganjal apa yang bisa mengganjal, kasih bantal lah, lebih tinggi daripada kepala, supaya aliran darahnya itu naik ke atas, ke kepala, ke dada, ke kepala, supaya mempercepat proses siuman atau sadar. Lalu buka baju bagian atas dan kendurkan pakaian yang ketat, yang menekan. Kasih supaya tidak menekan ya, sehingga aliran darahnya bisa lancar. Bila muntah, miringkan kepala. Biasa kadang begini, kalau dia kuat pingsannya berat, dia kadang-kadang disertai muntah. Kalau dia muntah, miringkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, terserah. Berikan bau-bau yang merangsang. Ya. Jangan kos kaki ya.
Ya, ya bisa juga kalau tidak ada sama sekali ya mau bagaimana. Ya. Tapi maksudnya sini yang merasa itu apa kayak apa? Bau parfum, ya, ataukah yang bagus minyak kayu putih, ya, atau balsam itu menyengat. Kalau biasanya kalau di medis orang pakai alkohol, tapi ya saya hindari saja. Ya seperti itu. Ada sebagian juga kalau tidak ada yang lain terpaksa kos kakinya kata berbau menyengat juga. Tapi jangan ya, hindari sebisa mungkin. Kan maka dari itu setiap tempat yang ada orang berkumpul kayak pesantren, sekolah, bagusnya ada kotak P3K. Jadi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya trauma, kecelakaan, pingsan, nah kita langsung tahu, oh di sini kita ambil. Ada minyak kayu putih di situ, ambil cepat. Nah, seperti itu, ya. Setelah dia sadar, baru berikan minuman yang rasa apa? Dikasih minuman apa? Coba tebak, anak-anakku sekalian. Dikasih minum apa? Ada katakan air putih. Nah, terus dikasih minum apa? Kasih minum obat katanya. Ya, ada yang menjawab minum obat. Ada lagi? Dikasih minum air dingin. Kasih jus. Jadi apa yang diberikan? Berikan minuman berupa larutan gula yang manis-manis. Ya, terserah mau teh manis atau yang air putih yang dicampur dengan gula. Nah, diaduk ya sudah minumkan. Paling bagus teh manis atau air yang dicampur gula ya, mempercepat. Kalau dia yang agak-agak sedikit kayak susu, dia biasanya bikin mual karena dia kurang bagus ke lambung biasanya. Apalagi kalau susu coklat ya. Nah, biasanya kalau orang pingsan seperti itu muntah. Nah, jadi caranya adalah dibaringkan di tempat yang datar, letakkan kepala lebih rendah daripada kaki dengan cara kaki diganjal, buka bajunya bagian atas atau kendurkan pakaian-pakaian yang ketat atau menekan. Bila muntah miringkan kepala ke kiri atau ke kanan, beri bau-bauannya merangsang, dan setelah itu bila sudah sadar diminumkan air yang manis, air gula. Jangan tidak sadar diseminum, jangan ya, susah itu. Nanti sadar baru minumkan. Jangan Pak Ustadz kemarin bilang kalau pingsan kasih minum. Nanti kalau sadar ya, kalau sudah siuman, duduk-duduk atau sudah baring dia sudah buka mata, buka mulut, sudah bicara atau sudah bisa diajak komunikasi, sudah ini baru minumkan ya, minumkan air ya. Jangan lagi pingsan minumkan air, nanti kesedak. Ya boleh ya, seperti itu. Sudah paham? Nah, nanti kita akan praktekkan, insyaallah. Ya. Terus sudah berapa menit ini? Ya, masih bisa lanjut. Bagaimana bila terjadi perdarahan? Ya, perdarahan. Ada darah yang mengalir. Ada darah yang mengalir, perdarahan. Jadi ada luka ya, atau darah mengalir. Caranya adalah bersihkan luka dengan sabun dan air hingga bersih. Jadi bisa dibersihkan dengan air sabun dan air yang bersih. Lalu tekan lukanya kuat-kuat dengan kasa atau kain yang bersih, supaya mengurangi terjadinya perdarahan. Betul. Seperti itu ya. Jadi dibersihkan dulu pakai sabun atau air bersih. Ataukah kalau ada cairan infus, biasa lihat orang diinfus, ada cairannya itu di atas disimpan, yang menetes, itu bagus dipakai membersihkan. Itu sangat bersih dan bisa mempercepat penyembuhan. Pakai itu bagus. Nanti bagusnya kalau di kotak P3K-nya ada cairan infus yang bisa digunakan untuk keadaan-keadaan ada perdarahan, ada luka, pakai itu bersihkan, itu lebih cepat. Kalau di rumah sakit atau di klinik dipakai itu untuk membersihkan ya. Tidak pakai sabun lagi, langsung
Kecuali memang diperlukan sekali baru gunakan sabun. Ini disebutkan di sini karena kan bukan di fasilitas kesehatan. Tapi kalau bisa siapkan NaCl cairan lebih bagus. Jadi siapkan sabun, air bersih. Lalu setelah bersih, lukanya ditekan kuat-kuat dengan kasa. Kasa itu kayak kain dipakai perban itu. Oh, Siapa yang sudah sunat? Ada pernah diperban lukanya? Itu kasa itu. Nah, pakai itu. Ditekan pakai itu, ataukah kalau tidak ada pakai kain yang bersih. Jangan kain yang kotor ya, yang bersih. Ingat ya. Terus jika darah merembes pada kasa, jangan ganti kain kasanya, namun tumpuk dengan kain kasa atau kain yang lain. Lalu teruslah menekan-nekan luka sampai bantuan tiba. Jika mungkin tekankan sedikit lebih keras. Jadi lebih ditekan lebih kuat. Misalnya ada luka di sini, sudah bersihkan, darahnya mengalir terus, ya. Ambil, bisa pakai kasa, tekan, supaya dia tidak mengalir darahnya. Ya, kalau tidak kasa pakai kain yang bersih, tekan. Sambil nunggu nanti ada temannya atau ada petugas kesehatan yang membawa alat-alat P3K kayak plester, kasa atau hansaplast untuk nanti dibersihkan terus dibebat ya lukanya. Seperti itu. Kalau seandainya lukanya luas, maka kita hanya bisa menekannya dengan kasa, baru kita ikat atau kita plester, baru nanti dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas supaya dijahit. Karena lukanya luas. Contoh lukanya sampai 5 cm. Berarti besar. Tidak bisa cuma dibuat tekan. Air darahnya nanti akan mengalir terus lama sembuhnya kalau tidak dijahit. Jadi lihat saja, kalau lukanya lebih dari 1 cm, 3 cm, atau 4, atau 5, atau lebih, atau darah tidak mau berhenti, bawa ke puskesmas, ya. Tapi sebelum dibawa, tekan dulu, bersihkan, terus tekan pakai kasa. Kalau masih ada darah, kasih lagi kasa, tumpuk, kasih tahan kuat-kuat, baru plester kalau bisa, kalau mau dibawa, ya. Jangan diterbuka supaya dia tidak kotor nanti di jalan pada saat dibawa ke puskesmas. Ataukah pakai kain yang bersih, ya. Begitu cara penanganan awalnya. Jadi anak-anak bukan bagiannya dia yang suntik atau bagian menjahit, tidak. Penanganan awal saja, ya, sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau lukanya minimal sedikit, tidak mengalir terus darahnya, kayak tadi ini Ananda kita ada yang kena pecahan kaca atau kaca, ya itu tidak besar, sedikit saja. Itu tinggal dibebat tekan atau di plester saja, selesai, aman, ya. Seperti itu. Terus kita lanjut pada iris benda tajam. Jika luka iris dangkal dan pendek, dapat diatasi dengan menggunakan plester, ya kayak tadi, yang sudah mengandung obat kayak hansaplast, tensoplast dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya bersihkan dulu dengan air dan obat antiseptik. Jadi tadi itu sebelumnya dibersihkan pakai betadine atau cairan NaCl. Setelah itu sudah bersih, baru di plester, ya. Seperti itu. Kasih plester obat katanya orang, plester obat, ya. Jika luka dalam dan panjang yang membutuhkan jahitan, maka bersihkan dengan cairan antiseptik seperti betadine, kemudian tutup dengan kasa steril atau sufratul dan segera kirim ke petugas kesehatan atau ke puskesmas atau ke UGD. Seperti itu, ya. Paham, ya? Kita tambah 2 materi lagi, ya. Kemudian bagaimana bila tersiram air panas? Ya. Kalau tersiram air panas, siapa yang pernah lihat tersiram air panas? Temannya atau dia sendiri yang tersiram? Pernah? Muka, wah. Jika tersiram air panas, jangan mengoleskan pasta gigi. Pernah lihat orang tersiram air panas, langsung cari odol, Pepsodent, atau ambil sabun colek. Mana sabun colek? Sabun cuci colek.
atau cari mantega. Mau bikin kue apa? Atau yang lain-lainnya. Tapi segera siram bagian tubuh yang terkena air panas dengan air keran yang mengalir. Siram pakai itu, air keran yang mengalir. Ya, yang bersih dan mengalir. Kalau tidak ada air keran, ya pakai timba, bersihkan. Ya, seperti itu. Ataukah paling bagus pakai cairan infus. Makanya bagusnya nanti di mat kita ada cairan infus untuk digunakan untuk pertolongan pertama, ya, karena itu sangat bersih dan bagus untuk membersihkan luka. Jadi itu disiram pakai itu, ya, dibersihkan dulu. Bila timbul gelembung, biasa orang kalau sudah kena air panas itu bergelembung, tiba-tiba dia muncul kayak balon, ya, melepuh. Itu gara-gara pengaruh panas, ya, akhirnya kulitnya melepuh. Maka itu jangan dipecahkan supaya permukaan kulit anak tetap utuh dan tidak terbuka. Kapan dia terbuka, maka akan mudah infeksi, mudah terjadi kuman masuk ke situ karena terbuka lukanya. Kalau dia cuma menggelembung, ya jangan dipecahkan, biarkan saya seperti itu, kompres saja pakai air yang bersih atau dialirkan air yang bersih. Seperti itu. Lalu segera bawa ke rumah sakit atau ke UGD jika luka bakarnya dalam. Dalam itu bagaimana? Kulitnya mengelupas atau kemerahan, itu dalam itu. Atau area luka bakarnya luas, tersiram air panas, luas, kena muka, kena dada, kena punggung, kena banyak. Itu bagusnya bawa ke rumah sakit atau puskesmas supaya bisa ditangani dengan baik. Ataukah mengenai muka dan leher, ada yang kena semuanya atau muka leher. Muka leher itu biasanya resikonya tinggi karena di situ banyak saraf, ada indera penglihatan, penghidu, mulut, telinga, resiko semuanya. Khawatir nanti terlalu dalam. Biasa kadang kelihatannya di luar utuh kulitnya, ya, tapi karena kena siraman air panas yang panas sekali, bisa dia matang sampai dalam. Kelihatannya di luar bagus, tapi di dalam itu matang. Yang begitu yang saya maksud. Walaupun dia kena sedikit, tapi dalam, itu harus ditangani di UGD. Tapi kalau tidak, cuma sekedar sedikit saja, kaki saja, atau ke paha saja, tapi tidak luas, terus kelihatannya tidak merah sekali, tidak melepuh yang berlebihan, atau tidak ada luka yang luas, tidak apa-apa. Bersihkan saja. Setelah itu nanti bagusnya setelah dibersihkan dikasih ada salep khusus, namanya bioplacenton. Kasih salep itu dingin, nanti enak, dingin seperti itu. Tapi kalau luas lukanya, jangan, luka bakarnya dihindari, penanganan sendiri, harus dibawa ke rumah sakit. Jadi itu penanganan awal. Terus kita masuk pada luka bakar. Luka bakar. Tadi air panas, sekarang luka bakar. Bila terjadi luka bakar, maka area yang terkena luka bakar itu secara perlahan-lahan dibuka pakaian anak di sekitar area luka bakar. Kalau contohnya dia kena, contohnya di lengan, dia pakai jubah. Dia kena luka bakar, ada luka bakar, ya. Itu kan kalau luka bakar pasti dia lengket-lengket itu, bisa lengket ini kain. Nah itu dibuka pelan-pelan. Tapi jangan coba-coba melepas kain apapun yang menempel pada kulit. Dibuka pelan-pelan saja, ya. Kalau ini, bersihkan luka dengan air yang sejuk, bukan air dingin atau air es, ya, air sejuk. Lalu tutuplah dengan kasa atau kain kasa. Untuk area luka bakar yang lebih luas, gunakan handuk atau kain bersih yang lembut untuk menutup luka. Seperti itu, ya. Jadi penanganannya dengan menggunakan air bersih. Paling bagus tadi cairan NaCl, ya. Seperti itu. Kalau ada yang menempel, ya itu hati-hati, agak susah dibukanya. Memang bagusnya bawa ke puskesmas. Tapi kalau contohnya dia luka bakar tapi kulitnya tidak menempel dengan kain, ya tidak apa-apa. Dibuka saja pelan-pelan, baru dibersihkan pakai air yang sejuk, ya.
Tapi kalau dia melengket, dia full melengket, wah susah, tidak bisa. Harus sama tenaga kesehatan yang kerja, ya, di bawah. Kita cuma menjaga supaya tidak semakin meluas, ya, seperti itu. Lalu sumber apinya atau yang menyebabkan luka bakar itu segera dihentikan. Contohnya kalau kompor, matikan kompornya. Atau ada api yang terbakar, ada kayu yang terbakar, matikan itu sekalian ditangani juga supaya tidak makin meluas seperti itu. Ya. Kalau luas ya tetap dirujuk atau dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti terlalu banyak materinya, bingung yang mana yang mau dilakukan ini. Nanti insya Allah pada waktu kita akan, mungkin saya akan bawa beberapa contoh alat-alat atau bahan-bahan P3K ya. Seperti itu bisa dilihat. Oh ini betadin, ini cairan yang dimaksud, cairannya set, ini plasternya bagaimana, atau caranya gunakan bagaimana ya. Seperti itu. Ada sesi prakteknya. Seperti itu supaya bisa diketahui. Rencana nanti kita akan membentuk panduan tak? Ya. Nanti itu bagus diajarkan praktek bagaimana melilit perban apa? Ya, seperti itu bisa. Pertolongan pertama itu. Ya, pertama pada kecelakaan. Iya. Bagaimana cara plester, menggunakan kasa, menggunakan betadin, atau menggunakan spalak. Spalak itu kayak apa ya? Kalau orang patah dipasang biasanya kayak kayu. Dibidai namanya di kayu. Datang siapa orang? Gitu. Ada ini. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi materinya itu apa? Pingsan, perdarahan, teriris benda tajam, tersiram air panas, dan luka bakar. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Materi berikutnya itu kesetrum, tersengat listrik, disengat lebah, keracunan, tersedak. Tahu tersedak? Tersedak tahu? Tersak kok. Nakalong. Gitu. Cedera kepala, cedera hidung, cedera telinga, cedera bibir dan mulut, cedera jari dan kaki, serta kuku. Nah ini. Jadi bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu tadi itu baring. Kalau ada anak-anak yang pingsan tiba-tiba karena kelelahan atau kecapean atau lapar pagi-pagi, ada pingsan, terus bagaimana caranya dibaringkan? Yang datar terus, kaki lebih tinggi. Tahu kaki lebih tinggi? Diganjal dengan bantal atau apa yang bisa mengganjal ya, yang bisa menaikkan kakinya sehingga aliran darahnya dari kaki bisa naik ke kepala dengan cepat, ke jantung, seperti itu. Bisa juga, karena dia menyengat. Semua yang menyengat itu bisa, tapi paling gampang kalau dia kan ada musimnya, selalu ada di rumah, mahal juga. Tapi kalau ada ya tidak masalah. Biasanya orang pakai wangi-wangian ataukah pakai biasanya jeruk nipis, ataukah pakai apalagi yang baunya menyengat kayak minyak kayu putih, minyak telon. Itu mempercepat siuman. Setelah siuman baru diminumkan air gula atau air manis yang hangat kalau bisa, kayak teh manis yang hangat, seperti itu. Kalau pura-pura dilihat kos kaki saja. Kalau pura-pura nanti bisa betulan bagaimana? Nanti tiba-tiba pingsan betulan tidak diperhatikan. Jadi kalau main-main nanti dikira main-main padahal nyata. Waduh, kasihan. Kalau batuk itu, baru kaki darah tak kena gitu. Kenapa berbeda penjelasan? Itu belum pembahasannya. Belum. Ya, baru orang pingsan dibahas. Nanti terlalu banyak ya. Bingung nanti. Jadi
batu di. Jadi seperti itu ya. Beberapa materi yang hari ini kita bisa bahas. Pingsan, perdarahan, terkena benda tajam, tersiram air panas, luka bakar. Ya. Kalau ada luka, kalau tadi orang yang ini tersengat matahari panas, itu beda dia. Ciri-cirinya berbeda. Kalau yang pingsan karena matahari itu dia biasanya keringatnya berhenti tiba-tiba. Iya. Kalau pingsan yang gara-gara lelah atau kelaparan dia malah berkeringat dingin. Kalau ini dia berhenti. Turun lemah, sakit kepala, susah berjalan, suhunya naik. Panas gitu. Makanya penanganannya napasnya cepat. Makanya biasa kalau orang yang pingsan gara-gara sengat matahari itu caranya ya setelah disimpan di tempat, dibawa ke tempat yang berteduh, sirkulasi harus bagus, terus dikompres air yang dingin. Karena supaya cepat panasnya turun, karena panasnya tinggi. Seperti itu. Kalau dia kayak menggigil bagaimana, dipijat-pijat tangan dan kakinya supaya aliran darah cepat mengalir ya. Seperti itu. Iya begitu. Jadi beda ya. Biasanya begitu rata-rata terjadi di daerah yang kalau lagi musim panas ya. Seperti itu. Tapi saya kalau di sini anak jarang temukan yang gara-gara pingsan gara-gara panas yang tinggi. Yang banyak biasanya di daerah Arab Saudi. Kalau lagi saya lihat itu di sana kalau teman-temannya di sana rata-rata kalau orang wukuf, di situ yang banyak biasanya. Dia pingsan gara-gara panas yang sangat tinggi. Itu banyak. Kalau di sini jarang kejadiannya. Rata-rata kita di sini pingsan gara-gara kelaparan, belum makan, tiba-tiba pergi keluar. Kalau di sekolah biasanya paling sering. Karena kan biasanya kalau pagi upacara, berdiri di terik matahari, belum makan pagi, belum minum, malam juga telat makan atau dia tidak makan, pingsan di pas upacara. Itu biasanya gara-gara kelelahan atau kelaparan. Ciri-cirinya dia dingin badannya, berkeringat, lemah, mata berkunang-kunang. Temannya 1 dikira 5. Seperti itu. Kesadarannya menurun. Yang seperti itu caranya dibaringkan, angkat kakinya, terus dilonggarkan pakaiannya, terus diberikan sesuatu yang membuat dia bisa terangsang untuk penciumannya, kayaknya kayu putih dan lain sebagainya. Setelah itu beri air minum yang manis, tapi jangan dikerumuni ya. Nanti kurang oksigen di situ karena kalian yang hirup semua oksigen. Jadi kalau yang seperti dia harus oksigennya bagus. Jadi yang menangani yang memang sudah ini ada biasanya anak-anak atau pengurus yang khusus menangani seperti itu. Ya. Jadi walaupun sedikit tapi bisa diterapkan. Kalau nanti banyak-banyak bingung. Seperti itu. Bagaimana, ada lagi pertanyaan yang seputar ini tadi? Tidak ada. Tidak darah memuntah. Itu dari masing-masing orang. Beda. Mungkin pernah trauma dengan darah, kaget, atau memang karakternya seperti itu. Ya. Jadi beda-beda orang, beda penerimaan, ya. Seperti itu. Ada yang melihat biasa saja, ada yang sudah terbiasa melihat, ada yang kalau lihat dia langsung mau pingsan juga, atau muntah, atau mana, itu tergantung, itu respon tubuh, ya. Atau kaget, tiba-tiba kaget. Nah, itu bisa juga faktor itu. Jadi itu tidak mengapa ya. Itu wajar, masing-masing orang beda pembawaannya. Jadi biasa yang jadi petugas P3K yang memang sudah ada biasa anak-anak yang memang dia berani untuk masalah-masalah berkaitan dengan ada darah, ada luka, ya tidak masalah, dia biasa. Tapi kalau tidak biasa ya jangan. Nanti mau menangani duluan muntah atau duluan pingsan. jadi repot. Akhirnya ditangani 2. Awalnya 1 yang pingsan jadi 2. Nih, kenapa ini? Ada apa? Jadi yang menangani yang memang betul dia mau di situ, ya. Ya, tapi
harus kita ketahui supaya nanti kita tidak tahu di mana kita berada terjadi sesuatu itu. Bisa di sini, bisa di rumah, bisa di mana, di pantai, bisa di pasar, di mana. Kalau kita paham caranya kan bisa kita tindaki. Karena kita sudah pernah pelajari seperti itu, ya. Gimana? Bagaimana Ustaz? Cukup? Iya. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.